sampahnya plastik, dan ini yang buang itu bukan rumah tangga. Ini yang buang pasti pengelola limbah, pengusaha lokal yang ngelola ini biadab. Bu, oh iya, saya Dedi, Bu. Bentar ya, Pak. Sebentar dulu, saya Dedi, Bu. Tadi saya jalan-jalan di kawasan Indosat. Kemudian saya nemuin tumpukan sampah banyak banget. Nah, kemudian saya cek, ternyata perusahaan Ibu ini yang buang ke situ. Bapak baru lihat sekarang. Ya iya, saya baru lihat sekarang. Itu kan udah kemarin, Pak. Udah dari kemarin Pak LH udah telepon saya kok udah datang ke kantor. Maksudnya kenapa nggak ditanganin? Bapak nanya jangan sekarang deh, saya lagi di jalan nanti, Pak. Sebentar ya. Lagi Ya. ini jalan lagi. Ya udah gini aja. Ibu, saya tunggu di tempat sampah ya. Saya sudah bawa 20 truk mau saya angkut. Ibu kalau galak-galak saya bawa ke Gakum DPR, ke Gakum. Galak-galak, Bapak ini aku lagi di jalan. Enggak, ya Ibu santai aja ngomongnya, jangan sombong amat. Kalau Ibu sombong-sombong amat, saya suruh Dirjen Gakum yang nanganin Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak apa ya telepon ini orang lagi nyopir, Pak. Kalau saya kecelakaan nanti Bapak yang tanggung jawab. Iya, Ibu bilang aja saya lagi di jalan sementara. Jadi saya bilang gitu, malah Bapak ngomongnya. Ibu sombong, Ibu kesombongan. Gitu loh. Ini Bapak kok gitu sih maksudnya, orang lagi ribet gitu, Pak. Ya bukan, udah buang sampah sembarangan, melanggar. Gimana sih? Bapak ini telepon bukan dari mana, dibujuk ibu gini-gini. Loh. Di jalan Pak sebentar. Iya, saya kan tadi udah WA ngenalin diri saya. Ibunya nadanya tinggi. Ini pabrik Ibu yang buang sampah ke sini ya? Iya. Kenapa buang sampahnya ke sini? Sebetulnya kemarin buangnya jadi Gimana? buangnya sebetulnya nggak tahu kalau di sini kemarin ya kan Pak. Ibu punya kontrak. Enggak. Jadi Ini tanahnya bukan tanah saya, bukan. ya bukan, ya tapi kan nggak boleh dong buang limbah. Bukan sampah, semuanya sampahnya plastik, dan ini yang buang itu bukan rumah tangga. Ini yang buang pasti pengelola limbah, plastik, kain, benang. Ini yang buang pasti pengelola limbah. Dia buang di sini dan dibiarkan tanpa tindakan. Oh, kain kira ular. Kainnya titik kedua. Wah, numpuk banyak sekali limbahnya. Golok. Dia mengamuflase dengan ditutup. Ini pengusaha lokal yang ngelola ini biadab. Bu, oh iya, saya Dedi, Bu. Bentar ya, Pak. Sebentar dulu, saya Dedi, Bu. Tadi saya jalan-jalan di kawasan Indosat. Kemudian saya nemuin tumpukan sampah banyak banget. Nah, kemudian saya cek, ternyata perusahaan Ibu ini yang buang ke situ. Bapak baru lihat sekarang. Ya iya, saya baru lihat sekarang. Itu kan udah kemarin, Pak. Udah dari kemarin Pak LH udah telepon saya kok udah datang ke kantor. Maksudnya kenapa nggak ditanganin? Bapak nanya jangan sekarang deh, saya lagi di jalan nanti, Pak. Sebentar ya. Lagi Ya. ini jalan lagi. Ya udah gini aja. Ibu, saya tunggu di tempat sampah ya. Saya sudah bawa 20 truk mau saya angkut. Ibu kalau galak-galak saya bawa ke Gakum DPR, ke Gakum. Galak-galak, Bapak ini aku lagi di jalan. Enggak, ya Ibu santai aja ngomongnya, jangan sombong amat. Kalau Ibu sombong-sombong amat, saya suruh Dirjen Gakum yang nanganin Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak apa ya telepon ini orang lagi nyopir, Pak. Kalau saya kecelakaan nanti Bapak yang tanggung jawab. Iya, Ibu bilang aja saya lagi di jalan sementara. Jadi saya bilang gitu, malah Bapak ngomongnya. Ibu sombong, Ibu kesombongan. Gitu loh. Ini Bapak kok gitu sih maksudnya, orang lagi ribet gitu, Pak. Ya bukan, udah buang sampah sembarangan, melanggar. Gimana sih? Bapak ini telepon bukan dari mana, dibujuk ibu gini-gini. Loh. Di jalan Pak sebentar. Iya, saya kan tadi udah WA ngenalin diri saya. Ibunya nadanya tinggi.
Gitu. Bapak tahu Jalan Pramuka lagi ribet ya Pak? Aduh ini truk gede Pak, kalau Ya Bu, saya mau bilang ke Bu Tati saya tunggu di tempat pembuangan sampah ya. Tunggu di sana. Ya kalau enggak ini saya mau langsung malam ini turunin Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Saya mau proses ini. Ayo jalan. Itu dong. Yuk. Saya tunggu sampai jam 5. Sampai jam 5. Ya. Nah, Ya. siap-siap. Sampahnya saya angkutin, yang angkut sampahnya saya bayarin, yang buang sampahnya perusahaan, walaupun dia sudah memberikan kontrak pada pihak ketiga, tapi pihak ketiganya kan yang dikasih kontraknya tidak memenuhi kualifikasi. Ditelepon nadanya tinggi, kita ini mau bantuin bukan mau ngerecokin, tapi karena nadanya tinggi ya saya juga wajar dong kalau meninggi. Saya tidak begitu suka sama orang yang nadanya tinggi, apalagi ya agak sombong gitu loh ya nadanya. Saya nggak suka gitu loh. Saya ini orang yang selalu mengedepankan hati dalam segala hal. Padahal niat saya udah baik loh, mau bantuin, mau ngangkutin, saya biayain gitu loh. Tadinya saya menemuin hanya untuk ngingetin habis ini dia buang limbah oleh siapa, dikelolanya buangnya kemana lagi. Jangan sampai terjadi yang seperti ini lagi di tempat lain gitu loh. Tapi ya sudahlah, orang ini kan kadang-kadang ragu. Itu saya loh, pada saya, apalagi sikapnya pada yang lain. Ada kalimat yang bertanya, Bapak baru tahu sekarang ya? Itu kan sudah lama loh. Kalau sudah lama kenapa dibiarkan? Justru ketika ketahuan saya beresin, tidak dibiarkan. Itu yang kalimat yang membuat saya barusan agak sedikit emosi. Dibikin berita acara, Pan? Oke, Pak Idan juga di Pak. Tidak sareng pembukti anu ti. Enggak, ini main-main saya. Dibikin berita acara aja. Itu dibikin berita acara aja. Saya sih tadinya mau ngeberesin. Ini mau saya tarik ke atas, nggak bisa. Karena itu kan perusahaan kemudian kontrak limbah. Kemudian yang kontraktor limbah, nah buang ke dia. No kontraktor limbah, nah saha. Berarti jadi ditegur, Pak. Nah, terus? Jadi Pak pas 2 kali Pak ditegur ya, Pak. Ya nggak bisa kan, ini bukan, kan peruntukannya bukan untuk tembang buangan sampah. Pak. Ai kontraktor limbah nah saha. Kata abis kerang Pak, kontraktor limbah nanti atana pinu gaduh tanah ieu teh Pak. Ai prosesnya dulu tapi ke mana? Gak acan Pak. Jadi mah nembe kamari ya bikin dengan nembe terang aja di dieu teh. Terus dipanggil Pak, mungkin sareng etana sareng Pak Idan. Nu ningat. Dipotoin Om. Nanti dibikin berita acara bobot limbahnya berapa. Nanti diangkut, tapi di TPA nah jangan dulu dibakar, dipisahkan, bunuhkan. Oh ngebuangin lah yang dibikin sareng ieu. Iya pisahkan, kan bisa jadi barang bukti, buang ke barang bukti. Heeh. Kalau dia atas pemang di Hah? atas pemang ditaik. Ya udah, Ya, nggak apa-apa. ya legal gitu. Ayah diantar, kan terus dicontohi terus malah kita. Kan malah buang limbah B3. Ban Bu Itana panggil coba Ban. Tadi kalah nyereng ke saya. Nyereng ke saya. Bapak baru tahu itu kan sudah lama. Kenapa nggak diberesin? Ya kumaha orang buang limbah pabrik kok bisa di dia? Ya Pak. Jadi kita tuh udah ini Pak, udah ke sana sidak langsung menyuruh diangkut, sudah ada kesanggupan. Sampai sekarang udah lama Pak. Ini nggak diproses. Si Ibu Itanya saya telepon, ditelepon teh malah, Bapak baru tahu sekarang itu kan sudah lama. Lu kenal lama kenapa nggak diberesin? Coba telepon tahu kan Bu Itanya sudah sini. Saya makan niatnya juga nggak mau ngomong-ngomong hukum. Dari Bapak ke sini jumlah barang buktinya berapa, disimpan nanti dikasih polis lain di TPA anak. Ini pabrik Ibu yang buang sampah ke sini ya? iya. Kenapa buang sampahnya ke sini? Sebetulnya kemarin buangnya jadi Kemana? buangnya sebetulnya nggak tahu kalau di sini kemarin ya kan Pak. Ibu punya kontrak. Enggak.
kesalahan. Ya, tapi kan nggak boleh dong buang limbah. Kan limbah ada aturannya. Iya. Ini numpuk udah lama, Bu. Makanya ibu saya tadi agak kesel sama ibu. Saya bilang, Bu, saya benerin sampah, ibu nadanya tinggi. Bapak kan itu sudah lama, ya kenapa nggak diberesin? Saya tuh datang ke sini, Bu, tujuannya untuk ngeberesin, nggak untuk apa-apa. Dan saya datangin perusahaan ibu hanya untuk ngingetin, jangan ulangi segitu aja. Iya. Tapi kalau gini saya mau bawa ke Dirjen Gakum. Nanti berat loh perusahaan ibu. Kenapa nggak ada upaya? Kan tahu nih, perusahaan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya tidak memiliki kualifikasi pengelolaan limbah, tapi dipercaya untuk buang limbah. Tahu kan buangnya ke sini. Kenapa nggak dievaluasi dan perusahaan mengambil langkah untuk membersihkan? Jadi ini dibakar loh, Bu, sebagian. Kan lo lihat bakar sampai kami dari Ini nggak akan cukup 20 truk. yang sering datang. Saya mah orangnya baik, Bu. Nggak ada pikiran saya jahat dalam hidup saya. Saya selalu ingin beresin lingkungan ini bersih. Segitu aja kok niat awal. Tapi begitu kok ibu nadanya tinggi banget sama saya. Aduh. Kak, maaf Pak, tadi tuh bilangnya Pak siapa yang nelpon ya? Siapapun yang telepon itu harus dihargai. Jangan lihat jabatan, Bu. Jangan gitu lah. Jangan lihat jabatan. Siapapun yang telepon ibu harus dihargai. Jangan lihat jabatan. Saya kan nggak pernah ngenalin diri orangnya. Kan tapi sebelumnya saya WA. Gitu loh, kok ibu nadanya tinggi, orang mau bantu kok malah dimarahin sih. Saya lagi di pramuka lagi gini jadi Kan bisa berhenti. ya maaf Pak. Gitu. Ini kenapa saya beresin? Karena terlalu lama. Ini udah berapa tahun? Buangnya. Nah, Buangnya tuh baru kemarin sih Pak. Udah tahun kemarin. Kami cuma desa di sini. Saya Jatiluhur. Saya waktu ngejabat Oktober memang. Tapi Saya- sebelumnya sudah ini, udah Pak. ada ya. Saya sempat kebetulan tegur jadi Pak RW di Agus. sini. Hafal Kemarin. gitu, hafal Ya banget. alasannya tanah dia. Saya ini kan limbahnya takut limbah D3, sampai obat-obat takut mengganggu. Sempat dibakar tuh. Sempat banyak saya 2 yang kali tegur komplain. Pak Agus. Tapi buangnya bulan bukan lama ya Pak. Kalau waktu saya ini ngejabat. kapan buangnya, Pak? Buangnya ada bulan apa? Sudah. Ya, udah. November. Sudah Hah? buang. Desember. Bu. Ya? Sudah buang. Sudah lama. Sebelum itu, sebelum Oktober sudah Om, buang. buangnya udah berapa lama? Ketahuan pas ketika kita mengerayain Hari Kopri, Pak. Pas ada buana lewat. Ketahuan. Ketahuan. Berarti kan udah lama. Hari Korfil kan udah hampir sebulan. Dan ini barang lama kok. Kalau lihat dari bawah tuh barang lama. Barang tahunan. Memang di sana numpuk sih Pak, di PT-nya tuh kan membatu, jadi dikerep pakai piko yang Kenapa ibu nggak kerja sama misalnya dengan dinas lingkungan hidup? ya lagi berupaya sekarang kemarin kan dari kemarin baru Gitu loh. Atau pada perusahaan yang punya kualifikasi pengelolaan limbah. Kalau racun gimana ini? Kalau racun jadi masalah. Ya orangnya nggak bisa dibohongin loh. maaf Pak, tadi lah yang repot tapi kan saya nggak ada namanya jadi Nggak, Bu, kalau pengelolaan sampah nggak boleh ibu bikin kerjasama bukan pada lembaga yang punya sertifikasi pengelolaan. Iya. Nanti kerjasama sampah kalau Karang Tarungnya dibuangnya di mana saja. Dia tidak punya manajemen. Ini sama orang dibuangnya di mana saja. Kan ibu kalau mengalami kesulitan kan bisa dengan dinas lingkungan hidup. Kalau yang racun ya tinggal dengan perusahaan yang punya kualifikasi pengelolaan sampah. iya Pak. Ayo beko teh. Dah jalan. Dah beres. Ibu orang mau bantu ibu, ibunya galak sama saya. Kaget kali ya. Iya, soalnya lagi riuh tadi Pak lagi. Wah, tapi bersikap baik harus sama siapa saja, Bu. Nggak Iya. boleh hanya karena untuk Dedi atau siapapun harus dihargai. Itu nggak seberapa orang. Nyangges hitung anaknya tapi keangges. Oh, wah, aing mah rumus gratis aing mah. Wah. Siap. Wah, teman minta ka pabrik duit ge moal. Soalnya kapal orang ya Pak. Bayar di sana orang. Oh. Mulangkeun nu kamari ge can gableng. Ripu. Kenapa? Tapi sopan bukan hanya untuk pejabat, Bu. Untuk siapapun yang telepon kita bersikap sopan. Ibu mah
mah pusing ku karyawan gitu. Kalau saya emang nggak ada soal. Ayo, jalan.